Halo semuanya, jadi video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas 4 pada mata kuliah Cyber Security. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana proxy dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme pertahanan dalam Cyber Security. Langkah pertama adalah masuk dan login ke router. Kemudian setelah itu ketikkan command ifconfig untuk mengetahui IP dari router tersebut. Kemudian selanjutnya ketikkan command ipfv disable firewall untuk menonaktifkan firewall karena fokus kita bukan pada firewall melainkan pada proxy. Selanjutnya ketikkan perintah tcpdam untuk melakukan capture atau perekaman trafik jaringan. Perintah ini digunakan untuk menyimpan seluruh paket data yang lewat ke dalam sebuah file dengan format pcap. Setelah dari sisi router, sekarang kita masuk ke sisi server. Di sini kita akan melihat bagaimana server menerima request dari klien. Nah, perintah yang sedang saya tuliskan ini yaitu tail -f access log digunakan untuk melihat isi log server secara real time. Artinya, setiap ada klien yang mengakses server, aktivitasnya akan langsung muncul di layar tanpa perlu membuka file secara manual. Dengan perintah ini, kita bisa memantau secara langsung siapa yang mengakses server, dari IP mana, serta request apa yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya saya akan mencoba mengakses server dari sisi klien menggunakan browser. Di sini saya langsung mengetikkan IP address server ke dalam browser yaitu 192.168.57.1. Setelah itu kita tekan enter dan klien akan langsung terhubung ke web server. Sekarang kita kembali ke server dan melihat hasilnya di access log. Di sana akan langsung terlihat bahwa ada request masuk dari klien. Di log server bahwa server mencatat IP address klien yang mengakses, lengkap dengan waktu akses dan jenis request yang dilakukan. Artinya, tanpa menggunakan proxy, identitas klien terlihat secara langsung oleh server. Kemudian saya membuka terminal di sisi klien untuk memvalidasi apakah IP address yang muncul di log server benar-benar merupakan IP dari klien. Di sini kita bisa lihat IP klien yang digunakan, kemudian kita bandingkan dengan IP yang tercatat di log pada server. Jika hasilnya sama, berarti memang tanpa menggunakan proxy, server dapat mengetahui IP asli dari klien. Pada bagian ini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang digunakan pada percobaan ini. Di sini terdapat 3 komponen utama, yaitu klien, router, dan server. Klien memiliki IP address 192.168.56.1, kemudian terhubung ke router dengan IP 192.168.56.2 pada sisi internal. Router ini juga terhubung ke jaringan server melalui IP 192.168.57.2 dan server berada pada IP 192.168.57.1. Jadi alur komunikasinya adalah dari klien menuju router, kemudian router akan meneruskan request ke server. Singkatnya, klien mengakses server melalui router sehingga semua traffic bisa dikontrol dan dimonitor dari router. Pada tahap selanjutnya, saya ingin memastikan apakah layanan Squid Proxy sudah berjalan atau belum. Untuk itu, saya menggunakan perintah pxax grep squid untuk melihat proses yang sedang aktif di sistem. Jika muncul proses squid seperti yang terlihat di layar, berarti proxy sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan membuka file konfigurasi dengan perintah seperti yang saya tuliskan di atas. Nah, file ini berisi pengaturan utama dari Squid seperti IP address yang digunakan, port, serta aturan akses yang diterapkan pada proxy. Di bagian awal dapat dilihat bahwa proxy berjalan pada IP address 192.168.56.2 dengan port 8080 yang berarti klien harus mengakses proxy melalui alamat tersebut. Selanjutnya saya gunakan perintah tail -f access log lagi pada server untuk memonitor aktivitas pada proxy secara real time. Dengan ini, setiap request dari klien yang melewati proxy akan langsung terlihat di log server.
Selanjutnya kita akan mengaktifkan proxy di sisi klien melalui browser. Di sini saya masuk ke menu Preference, kemudian scroll ke bawah sampai menemukan menu pengaturan jaringan atau Internet Option pada browser. Setelah itu aktifkan opsi Manual Proxy Configuration dengan HTTP proxy 192.168.56.2 dengan port 8080 sesuai dengan konfigurasi Squid sebelumnya. Setelah itu konfigurasi disimpan, sekarang semua akses dari browser akan melewati proxy. Setelah proxy berhasil diaktifkan, sekarang saya mencoba kembali mengakses server melalui browser dengan IP yang sama, yaitu 192.168.57.1. Nah, selanjutnya kita bisa lihat hasil log di sisi server setelah klien melakukan akses melalui browser lagi. Terlihat bahwa server mencatat beberapa request seperti GET terhadap beberapa file dari web server. Yang paling penting di sini adalah IP address yang muncul pada log. Sebelumnya dapat dilihat tanpa menggunakan proxy, IP yang terlihat adalah IP asli klien, yaitu 192.168.56.1. Namun setelah menggunakan proxy, terlihat bahwa IP yang tercatat berubah menjadi 192.168.57.2, yaitu IP dari router atau proxy. Ini membuktikan bahwa server tidak lagi melihat IP asli klien, melainkan hanya melihat IP dari proxy sebagai perantara. Dengan demikian, identitas klien berhasil disembunyikan sehingga lebih aman dari potensi tracking maupun serangan langsung ke klien. Sebagai kesimpulan, proxy digunakan untuk menyembunyikan IP address klien sehingga identitas tidak langsung terlihat oleh server. Dengan demikian, proxy membantu meningkatkan privasi dan keamanan dalam komunikasi jaringan. Mungkin sekian hasil tugas 4 dari saya. Sekian, terima kasih.